Apa sih hutan itu? Nah, jadi hutan itu adalah suatu wilayah luas yang ditumbuhi oleh pepohonan, di mana dijadikannya rumah untuk makhluk hidup. Hutan juga memiliki peran penting dalam kehidupan kita di bumi. Salah satunya dapat mencegah bencana alam seperti longsor. Hutan juga dapat digunakan sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup dan sumber daya alam yang sangat berguna. Dan yang paling penting, hutan ini merupakan paru-paru dunia yang dapat menyediakan oksigen bagi kita semua. Pada tanggal 21 Maret, diperingati sebagai Hari Hutan Sedunia. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa hutan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari sumber air yang dapat kita konsumsi, bahan utama, buku yang dapat digunakan untuk menulis, hingga penyokong bangunan rumah dan tempat tinggal dari batang pohon. Dikutip dari BBC News Indonesia, kebakaran hutan dan lahan di beberapa negara tahun 2020 merupakan yang terburuk selama hampir 20 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh cuaca panas dan berkepanjangan akibat perubahan iklim dan penggundulan hutan yang terjadi. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, luas lahan hutan di bumi akan semakin berkurang. Maka dari itu, tidak ada salahnya kita melakukan hal-hal sederhana untuk melestarikan hutan. Contohnya, 1. Mengurangi penggunaan kertas. Seperti yang kita tahu, kertas dan tisu yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari batang pohon. Maka dari itu, kita harus mencoba mengurangi penggunaan kertas dan tisu dan yang dapat menekan proses penambangan pohon di hutan. Cara lainnya, kita bisa menggunakan kertas daur ulang ataupun kain yang dapat dicuci agar mengurangi penggunaan tisu sekali pakai. 2. Menanam pohon untuk reboisasi hutan. Setiap tahunnya, jumlah pohon di hutan itu semakin berkurang. Nah, salah satu langkah kecil dan berdampak yang bisa dilakukan adalah dengan menanam pohon. Bisa dimulai dari tempat tinggal masing-masing, bisa juga dilakukan dalam skala yang lebih besar, dengan berkumpul bersama komunitas untuk menanam dan menyebarkan bibit pohon misalnya. Ketiga, mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan. Untuk memastikan agar ekosistem hutan tetap terjaga, pengelolaan sampah dan limbah turut perlu untuk diperhatikan. Sudah sewajibnya untuk tidak membuang sampah dan limbah ke hutan ya. Tidak pula dengan membakar sampah atau rumput kering di hutan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Keempat, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Mendukung upaya pemerintah maupun organisasi terkait dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan maupun finansial dalam setiap kegiatan yang dilakukan, seperti yang dilakukan oleh platform donasi online Ayo Bantu, dan turut menggalang donasi dalam kategori lingkungan hidup. Salah satu kampanye yang sedang diusung bertajuk Solusi Iklim Alami yang dilakukan bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN. Kampanye ini merupakan bagian dari rangkaian strategi mitigasi yang meliputi usaha untuk melindungi hutan, lahan gambut, dan hutan mangrove. Rangkaian program mitigasi ini menargetkan untuk mencapai lebih dari sepertiga target penurunan emisi karbon secara global pada tahun 2030. Kelima, berpartisipasi dalam usaha perlindungan satwa. Melindungi hutan berarti merawat rumah bagi ratusan spesies penghuninya, termasuk para satwa di dalamnya. Beberapa hewan asli seperti harimau Sumatera, badak bercula 1, dan orang hutan sudah masuk kategori langka dan terancam punah. Maraknya pemburu ilegal, rusaknya hutan yang menjadi habitat, dan kejahatan pada satwa lainnya menjadi penyebab dari ancaman hilangnya satwa-satwa ini. Beberapa satwa yang sudah dirawat di kebun binatang pun juga mengalami tantangan yang serupa loh, dengan sulitnya keadaan yang dihadapi oleh para pengelola kebun binatang di masa pandemi. Nah, maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan hutan kita.